Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak mau ku tak mau. Sekarang ku tak sudi ku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun jenismu, reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku minum lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Baik, terima kasih untuk Bengkulu Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat petang, senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi Senin 8 Mei 2023. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema yang luar biasa, tentunya mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya. Kenapa kita ngebahas mengenai narkoba? Karena narkoba merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan juga akan merusak dari generasi penerus bangsa. Dan untuk itu kita telah hadir kedatangan beberapa orang narasumber yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu untuk Bang Merly Yuanda selaku Ketua Kipas Bengkulu. Selamat sore Bang. Sehat? Sehat? Sehat selalu. Baik. Kemudian narasumber kita yang berikutnya ada Faisal Ramadhani selaku Wakil Ketua Komunikasi dan Informasi SANS Bengkulu. Selamat sore. Selamat sore. Faisal ya? Ya. Oke, sehat Faisal? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, baik pemirsa di rumah, nanti kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber kita tentunya mengenai bahaya narkoba dan juga pencegahannya. Karena ini penting sekali selain kita mengetahui tentunya mengenai apa itu narkoba dan kita juga tahu bahwa pencegahannya itu seperti apa. Nanti mungkin menjadi satu informasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik, kita ngobrol terlebih dahulu dengan narasumber kita yang pertama. Ada Bang Merly Yuanda selaku Ketua Kipas Bengkulu. Kita ngobrol dulu nih mengenai Kipas itu apa sih Bang? Organisasi yang bergerak di bidang apa coba? Ya, terima kasih. Yayasan Kipas merupakan sebuah organisasi kecil. Organisasi kecil ya, belum besar ya. Terlalu besar. Berdiri di tahun 2005 dan sangat berkonsentrasi sekali pada berorientasi kesehatan, terutama program HIV dan rehabilitasi narkoba.
khusus pada kelompok-kelompok berisiko, pecandu narkoba, orang dengan HIV, tapi terkonsentrasinya adalah rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi narkoba. Baik. Ya. Jadi untuk yang belum rehabilitasi mungkin belum berhubungan langsung dengan Kipas dong, Mbak. Ada juga, karena strateginya ada beberapa tahapan. Oke, ya benar. Gitu. Oke, baik. Nah untuk Bang Merli sendiri ini, kita nggak mesti jauh-jauh dulu ya untuk berbincang mengenai mungkin di luaran sana banyak sekali masyarakat Bengkulu yang sudah terjebak dengan yang namanya narkoba. Itu seperti apa menanggapinya untuk Bang Merli sendiri? Kita tahu bahwa saat ini khusus Provinsi Bengkulu berdasarkan data Badan Narkotika Nasional ada 20.000. 22.000. Kota Bengkulu ada 6.000-an. Dan peningkatannya terus naik. Terus naik, bukannya merendah tapi naik. Kenapa? Karena memang di era globalisasi informasi lebih gencar. Lebih gencar, bukannya lebih merendah. Justru peningkatannya berdasarkan data kita juga. Yang terangkum pecandu narkoba itu umur di antara 22 sampai 45. 22 sampai 45 tahun ya. 22 sampai 45. Dan hampir rata-rata mereka menggunakan. Dan ini ancaman serius bagi terutama Provinsi Bengkulu. Kenapa? Karena persoalan narkoba dari zaman Firaun sampai sekarang nggak selesai-selesai. Sangat komplikasi, sangat komplikasi sekali. Kenapa kita hadir? Kita hadir di sini dalam rangka teman-teman yang bermasalah dengan drug, kita berkumpul jadilah sebuah organisasi Kipas. Jadi dari sampai apalagi pada saat ini memang ada ribuan muncul narkoba-narkoba yang jenis baru. Kalau kemarin jenis putau itu disuntik, sekarang sabu juga dicoba-coba suntik yang berefek pada HIV. Ini sangat luar biasa. Sedangkan peningkatannya hampir 17% setiap tahun naik, bukannya merendah. Ini ada apa? Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Datanya terus meningkat. Baik. Gitu. Sebelum kita ke Bang Merli kembali, tentunya kita ngobrol terlebih dahulu dengan Faisal nih. Faisal, seperti apa nih untuk menurut Faisal sendiri? SANS itu apa sih? Kita mau tahu dulu nih. SANS itu adalah Satgas Anti Narkoba Sekolah. Itu lebih ke organisasi yang menampung minat bakat anak sekolah supaya bisa berkesibukan dan tidak mendekati narkoba. Nah, untuk Satgas Anti Narkoba Sekolah sendiri itu berdiri pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Mei ini juga. Terus Satgas Anti Narkoba Sekolah itu telah memiliki sekitar 10.000 anggota, karena setiap sekolah di Provinsi Bengkulu itu wajib untuk mengikuti Satgas Anti Narkoba Sekolah. Berarti emang bergerak di bidang narkoba khusus ya, khusus di bidang narkoba. Bergerak di bidang narkoba yang khusus. Anak sekolah lebih ke deteksi dini. Mendeteksi lebih dini. Baik, karena pengguna narkoba sampai saat ini umurnya tadi yang dibilang Bang Merli merupakan umur 22 sampai 45 tahun ya kan. Nah menurut dari Faisal sendiri nih, tadi dibilang Bang Merlin itu ada kenaikan tiap tahunnya untuk pengguna narkoba itu sendiri. Itu penyebabnya apa sih menurut Faisal sendiri? Menurut saya sendiri itu penyebabnya lebih ke kebanyakan kalau dari anak sekolah itu ke pergaulan bebasnya. Pergaulan bebas, Pergaulan bebas dan tidak mendapatkan perhatian yang lebih, mungkin di rumah, mungkin di sekolah. Dan ketika mereka terjun ke pergaulan bebas, mereka merasa senang di sana. Jadi mereka ingin mencoba, pertama mencoba terus akhirnya kecanduan akhirnya. Berarti coba-coba cukup berbahaya ya? Coba-coba cukup berbahaya. Baik. Ada yang mau ditambahkan Bang Merli untuk penyebab dari kenaikan yang tadinya dibilang bahwa setiap tahun pengguna ataupun juga peminat dari narkoba ini sendiri meningkat di Provinsi Bengkulu? Sekarang ini era globalisasi. Jika tidak 3 elemen, baik dari pemerintah, swasta, kedua elemen ini tidak berkolaborasi, itu termasuk penegak hukum, ini nggak akan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang informasi yang sampai saat ini, contoh kecil, berdasarkan data kita, dari 10 yang merehabilitasi di Yayasan Kipas, kita punya rumah rehabilitasi rawat inap. 10 orang itu 4 orang itu pelajar.
4 orang pelajar itu dia membeli melalui online. Oke, baik. Berarti itu jual bebas secara online? Karena ketidaktahuan. Saya bilang tadi, benar disampaikan, banyak faktor yang mempengaruhi anak remaja berpengaruh. Ada banyak faktor, tetapi faktor yang penentu adalah pola asuhnya. Kalau pola asuhnya benar, agamanya kuat, kemudian regulasi di sekolah juga sudah kuat, saya pikir itu akan cukup meredam. Tapi pada kenyataannya, tingkat di lapangan yang mempengaruhi. Bayangkan, putusan pengadilan yang masuk ke rehab kita itu ada pelajar di Persi aja ada 7. Di 7 Persi, orang. Okay. satu orang tuh bisa 12 piece, 115 piece. Itu gorilas. Pertanyaan kok bisa? Ternyata mereka beli online. Ketidaktahuan mereka. Nah, ini kan ada informasi. Ketidaktahuan dalam artian ketidaktahuan jenis narkoba tersebut atau seperti apa? Jadi kan maaf, anak remaja ini kan keinginan tahunya tinggi. Oke. Ya kan, pengen cobanya. Pokoknya pengen tahu, pengen apa rasanya. Dia nggak tahu dampak buruknya. Dampak buruknya misalnya HIV, tertangkap polisi, nggak mikir. Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Ketika edukasi itu sampai, saya pikir itu akan bisa dicegah. Tetapi kalau informasi itu tidak dicegah, tidak diberikan, maka jadilah salah jalan dia. Jadi memang induksi yang harus disampaikan di situ. Nah, ini ancaman serius karena remaja usia 14 sampai 17 itu 18 itu usia di mana keinginan tahu tinggi. Mencoba-coba tinggi. Post Facebook bisa dia, Instagram bisa, semua, bahkan dia mesannya ke Bandung, ke Lintang. Dia nggak tahu, tiba-tiba sampai di Bengkulu di pos perjalanan digerebek polisi. Padahal dia baru kali itu. Saya tanya di asesmen, ternyata ya saya nggak tahu separah ini Om katanya. Artinya ini anak-anak ini tidak salah, yang salah tuh orang tua dan kita. Edukasinya yang harus dibenahi. Saya bangga dengan teman-teman SAN karena di situ tingkat awalnya. Kalau di hulu nggak selesai, di hilirnya gimana? Ini yang harus dikolaborasikan. Baik. Berarti menurut Bang Merli Yuanda sendiri, tentunya informasi ke remaja itu masih kurang mengenai narkoba ini sendiri. Masih kurang. Saya percaya 10.000 yang dilatih teman-teman. Tapi apakah semuanya paham? Di Bengkulu paham nggak dengan narkoba? Saya percaya pasti tahu narkoba. Orang-orang di desa tahu narkoba, di kampung tahu narkoba, tulisannya aja tahu. Oke, baik. Tapi ciri-cirinya nggak tahu. Dampaknya seperti apa, undang-undangnya nggak tahu. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada remaja dini. Berarti masih banyak lagi tugas kita untuk sosialisasi tentunya. Masih kali. Oke, baik. Nah, untuk Faisal sendiri, Faisal menanggapinya seperti apa nih kalau remaja nih yang sudah terkontaminasi dengan narkoba itu sendiri? Apakah mereka masih bisa di recovery kembali atau seperti apa sih, Faisal? Benar kata ini Mas ini tadi. Kalau orang yang sudah kecanduan itu tidak bisa sembuh sebenarnya. Itu hanya bisa pulih. Nah, dengan adanya Yayasan Kipas tadi itu memberikan fasilitas konseling dan rehabilitasi yang menyediakan layanan yang sangat penting bagi para orang yang telah terjerat narkoba tadi. Berikutnya, kalau misalnya ada siswa atau orang yang telah terkena narkoba atau kecanduan narkoba, itu pentingnya kita harus memberikan lingkungan yang lebih sehat kepada pecandu itu tersendiri. Karena dengan adanya lingkungan sehat dan adanya konseling, adanya pusat rehabilitasi seperti di Kipas, itu pengguna narkoba tadi bisa bertahap untuk pulih. Tidak sembuh tapi pulih. Oke, baik. Nanti kita bahas kembali tentunya mengenai tidak sembuh tapi pulihnya itu ya. Kita jeda iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.